Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi ini kita akan berlatih menggunakan perintah-perintah dimensi untuk diterapkan ke gambar teknik. Pada AutoCAD versi lama, Dimension merupakan menu tersendiri dalam menu bar ini. Sementara untuk versi baru ini, ia berada di dalam ribbon menu di bawah Annotate. Kita siapkan beberapa gambar. Mengaktifkan perintah dimensi bisa dilakukan melalui toolbar atau dengan menginput perintah ke dalam command prompt. Contohnya saya menggunakan perintah dim line. AutoCAD juga menyediakan penanda berupa center mark ini untuk menandakan bahwa ini adalah sebuah lingkaran, dan leader sebagai penunjuk keterangan terhadap sebuah objek. Kita coba dengan menginput perintah leader. Enter. Masukkan keterangan yang diinginkan. Enter 2 kali. Kita akan coba satu jenis dimension lagi, yaitu dimension jogged. Dimension ini biasa digunakan pada busur yang jarak titik pusatnya terlalu jauh. Menu setting untuk dimension ada di panah kecil ini. Atau dengan versi ketik kita ketikkan dim style. Untuk versi lama ketikkan DDIM. Di sini terlihat sistem sudah memiliki 3 style. Sementara untuk mengetahui style yang aktif, kita akan buat style baru dengan mengklik new. Beri nama style kita, lalu klik continue. Untuk sementara kita oke saja dulu. Style baru kita sudah tampak sekarang. Kita buat style baru. Tidak, di sini style kita berubah menjadi PNG karena sekarang yang digunakan atau sedang aktif adalah style PNG. Kita tinggal klik di sini, terbaca semua style yang ada saat ini. Untuk melakukan modifikasi, kita tinggal pilih salah satu style ini, misalnya PNG, kita modify. Pada bagian ini kita bisa merubah tampilan teks pada PNG style. Teks stylenya kita pilih standar, ada beberapa pilihan lain. Untuk merubah tampilan standar, kita tinggal klik icon di sebelahnya. Apa fontnya, font stylenya, berapa perbandingan tinggi huruf terhadap ruang gambar yang tersedia, efeknya apakah akan terbalik, apakah perubahan ini berlaku untuk semua style atau hanya berlaku untuk style yang sedang digunakan, berapa faktor ketebalannya, dan berapa derajat kemiringannya. Kita cancel dulu. Berikutnya adalah text color atau warna, apa fill colornya, dan bagian yang terpenting adalah tinggi huruf. Kita pilih 5. Apakah huruf-huruf itu akan kita masukkan ke dalam sebuah kotak? Fraction hex kali ini adalah nilai untuk pecahan. Hanya bisa berfungsi jika kita merubah primary unitnya menjadi misalnya arsitektur. Bagian terpenting berikutnya adalah text placement. Apakah ada di tengah-tengah, atau di atasnya, atau di luarnya, atau bahkan di bawahnya. Kita pilih di atasnya. Untuk placement horizontal, apakah ada di tengah-tengah, apakah ada di ujung garis 1, apakah ada di ujung garis kedua, atau di luarnya. Kita pilih di tengah-tengah. Bacanya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kita pilih dari kiri ke kanan. Offset from dim line adalah jarak antara huruf ini terhadap garis terdekat. Contohnya kita pilih 2. Maka jarak garis ini sudah mulai terlihat. Text alignment, horizontal, atau align with dimension, atau sesuai dengan standar ISO, kita pilih align with dimension line.
Sekarang kita masuk settingan primary unit. Unit format bagi pengguna angka di belakang koma biasanya menggunakan desimal. Pilihan lainnya adalah scientific, engineer, arsitektur, fraksional. Untuk fraksional biasanya menggunakan angka pecahan. Kita kembali ke format desimal. Berapa angka di belakang koma yang akan kita tampilkan? Kita pilih tanpa angka di belakang koma. Angka tersebut dipisahkan oleh koma atau titik. Kita pilih koma. Roundup adalah pendekatan dari nilai angka di belakang koma yang dibulatkan. Prefix penambahan simbol di depan angka. Suffix penambahan simbol di belakang angka. Skala faktor di sini tergantung pada skala gambar kita. Misalnya, kalau skala gambar kita 1:10, maka skala faktor di sini ditulis 10. Untuk sudut, unit formatnya kita bisa pilih di sini, desimal, degree, gradian atau radian. Dengan kepresisian di belakang koma saya pilih 0. Selanjutnya kita ke lines. Apa warna dari garis ukur? Kita pilih chain, line type-nya, tebal garisnya. Extend beyond adalah kelebihan dari garis ukur terhadap garis bantu, yang hanya berfungsi jika garisnya tidak menggunakan arrowhead. Baseline spacing adalah jarak antara dua garis ukur jika garis ukur itu berdekatan. Suppress hanya menampilkan satu garis. Extension line adalah garis bantu. Kita coba rubah warnanya menjadi green. Extend beyond dim line adalah kelebihan dari garis ini terhadap garis ukur. Offset from origin adalah jarak dari garis gambar ke garis bantu. Kita ke simbol and row. Terhadap ujung garis-garis ukur ini, ujung garis pertama menggunakan simbol apa? Ujung garis keduanya menggunakan simbol apa? Dan ujung leadernya menggunakan simbol apa? Bagian paling penting di sini adalah ukuran row. Kita masukkan nilai 5. Pusat lingkaran akan kita berikan tanda titik atau garis dengan ukuran sekian. Jika garis ukur atau garis bantu harus melewati garis gambar, maka ia akan terpotong dengan jarak sekian. Simbol busur akan kita letakkan di above dimension line. Radius dari jog dimension kita pilih tetap 45 dengan faktor 1,5. Alternate unit bermanfaat sekali jika kita menggunakan dua satuan. Peletakannya bisa dengan dua cara berdampingan atau cara atas dan bawah. Unit formatnya kita pakai desimal, precisionnya 0. Perbedaan antara nilai di atas dan di bawah ini 25,4. Artinya primary unitnya menggunakan satuan inci, alternate unitnya menggunakan satuan milimeter. Berikutnya adalah toleransi. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam toleransi: symmetrical, deviasi, limit, dan basic. Setelah selesai kita klik OK. Lalu kita close. Salah satu garis ukur sudah terlihat nilainya. Kita setting kembali. Oke. Sebelum meng-close, ada baiknya diperhatikan bahwa dimension style yang aktif sekarang ini adalah PNG style. Terbaca pada current dimension style dan preview of. Untuk mengaktifkan style lain, kita tinggal pilih style tersebut, lalu di set current kan. Di sini terlihat perubahannya bahwa current dimension style adalah politeknik dan previewnya juga politeknik. Kita pilih kembali PNG, lalu kita set current kan. Close. Mengapa garis ukur lainnya belum terlihat angkanya? Pilih garis ukur tersebut, klik kanan mouse-nya, pilih property, periksa dim style-nya, terlihat bahwa dia berada di dim style yang lain. Kita drop down, pilih PNG. Khusus untuk leader, teksnya kita edit melalui mtext edit. Di blok dulu hurufnya, masukkan angka, misalnya 10. Agar ukurannya sama, kita setting ulang. Kita coba beberapa perintah dimension lainnya. Dim align, enter. Dim angular, arc length, radius, diameter,